Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Gasa. Pagi Bu. Ya, gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Iya, Bu Gasa. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Gasa mengganggu waktunya. Seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwasanya saya melaksanakan supervisi akademik yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain dengan cara memberikan masukan, kemudian pembimbingan dan mengembangkan kemampuan sehingga kompetensi guru akan meningkat. Supervisi akademik itu dijalankan menggunakan 3 tahapan tugas. Yang pertama praobservasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, pada kali ini Bu Gaza, saya akan melakukan tahap praobservasi. Nah, Bu Gaza, nanti mengajar di kelas ya Bu? Iya. Saya nanti mengobservasi Bu Gaza. Menurut Bu Gaza, apa yang diharapkan dari percakapan praobservasi pada kita hari ini? Yang saya harapkan dari tahap praobservasi ini itu saya menjadi lebih siap ya Bu, dan paham juga apa yang perlu saya siapkan sehingga saat pelaksanaan observasi itu nanti bisa jadi lebih baik lagi. Iya, baik Bu Gaza. Yang diharapkan Bu Gaza akan lebih siap. Kira-kira kapan Bu Gaza mau melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Hari Kamis ya Bu, minggu depan. Kemudian pada jam ke-1 sampai jam ke-3 di kelas 7G. Iya, bagus. Berarti hari Kamis saya nanti ke kelas ya Bu Gaza ya? Iya, siap. Iya, siap. Nah Bu Gaza, Bu Gaza ini kan guru IPA ya? Iya. Kira-kira materi apa yang Ibu akan nanti sampaikan ke murid dalam mengajar? Untuk besok rencananya saya akan melakukan kegiatan pengamatan Bu, ya, kegiatan pengamatan Monira dan Protista. Jadi nanti anak-anak akan mempraktekkan cara penggunaan mikroskop untuk mengamati makhluk hidup yang ukurannya mikro atau kecil seperti itu. Gitu ya. Ukurannya mikro berarti itu praktik ya Bu? Iya, praktik. Ya. Tentunya itu anak-anak atau murid-murid itu mengasihkan kalau praktik ya Bu. Ya, biasanya lebih antusias. Iya. Lalu tujuan Bu Gaza dalam pembelajaran itu kira-kira apa ya? Oh, ada 2 Bu. Ya, tujuan yang ada 2. Yang pertama tentunya untuk melakukan kegiatan pengamatan Monira dan Protista sehingga murid nanti bisa menggunakan mikroskop. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dari melakukan kegiatan pengamatan diharapkan siswa bisa mengenal karakteristik yang diamati Monira dan Protista seperti itu. Berarti untuk kegiatannya adalah mengamati mikroba yaitu Monira dan Protista ya. Berarti eksperimen ya Bu Gaza. Ya. Terus itu untuk pengamatan itu kelihatannya menarik sekali ya Bu. Kira-kira apa yang Bu Gaza persiapkan nanti? Yang saya persiapkan tentunya alat dan bahannya ya Bu. Jadi disiapkan dulu. Alatnya berarti mikroskopnya akan saya cek dulu apakah lensa yang berfungsi dan sebagainya. Untuk bahan nanti sebagian ada yang membawa siswa ya berkelompok. Nanti saya juga siapkan cadangannya. Nanti kalau misalkan dari sampel tidak kelihatan bisa pakai sampel saya seperti itu. Bagus sekali perencanaan dari Bu Gaza. Sudah menyiapkan modul, LKPD, ada media, evaluasi, kemudian model, kira-kira model itu Bu Gaza. Model pembelajaran apa yang mungkin yang akan diterapkan Bu Gaza? Discovery learning. Oh ya, discovery learning. Wah, menarik sekali kelihatannya. Terus itu Bu Gaza, menurut Bu Gaza, apa yang kurang dari perencanaan yang Ibu lakukan kira-kira? Kurangannya mungkin tempatnya ya Bu. Nanti saya akan berusaha untuk cari tempat yang lebih cocok untuk pengamatan karena mikroskopnya kan mikroskop cahaya. Iya. Kadang ketika teduh itu cahayanya kurang masuk ke lab. Jadi mungkin nanti saya akan persiapkan tempat yang mungkin lebih bagus pencahayaannya seperti itu. Baik Bu Gaza. Terus kira-kira kapan Bu Gaza untuk mempersiapkan itu ya? Kalau secepatnya ya Bu. Secepatnya ya, karena hari Kamis sudah pengamatan gitu. Terus kemudian Bu Gaza, apa perlu mungkin bantuan dalam persiapan yang Bu Gaza lakukan tersebut? Ya Bu, nanti dari rekan NGMP sekolah ya, guru IPA yang lain nanti tentunya berkoordinasi juga dengan kepala lab
dan juga laborannya untuk melakukan peminjaman alat dan bahan agar kegiatan prakteknya nanti lebih lancar, lebih baik. Ya, baik. Bu Gaza, kaitannya dengan supervisi akademik, kira-kira area pengembangan apa yang Bu Gaza inginkan? Yang saya inginkan itu tentunya meningkatkan kemampuan dalam menjelaskan materinya ya Bu kepada murid dengan metode praktek sehingga murid lebih paham dan mengerti karena melakukan kegiatannya secara langsung. Jadi pembelajarannya sehingga mudah dia pahami dan bermakna serta kontekstual juga karena langsung dialami oleh siswa. Kemudian meningkatkan kompetensi sosial dan emosional anak juga karena berkelompok. Biasanya anak itu kan mengeluh kalau hafalan ya Bu. Jadi dengan melakukan kegiatan ini saya harap bisa menyikapi dan mengontrol anak dalam yang kesulitan dalam melakukan kegiatan hafalan. Jadi dengan kegiatan langsung seperti itu. Oh iya, bagus Bu Gaza. Berarti dengan menggunakan praktek itu ya pengamatan anak akan lebih terkenang, maksudnya lebih mendalam mempelajari tersebut ya. Terus Bu Gaza, untuk pengembangan kemampuan mengajarnya sesuai dengan kemampuan kompetensi profesional, pedagogik. Nah, mengembangkan sosial emosional berkaitan dengan kompetensi pribadi. Lalu bagaimana strategi untuk mengembangkannya? Strateginya dengan memulai dengan tahap perencanaan ya Bu, seperti perangkat, kemudian modul materi, media, lalu juga strategi dan kompetensi pribadi saya, LKPD juga tidak lupa sehingga bisa melatih anak sesuai dengan kemampuan anak dalam belajar.